Halo semua, jumpa lagi di Academy Indonesia YouTube channel, tempat kamu belajar soft skill yang gratis, simple, dan tentunya mudah untuk dipahami. Saya Coach Eka, profesional soft skill trainer. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, tapi tentu tidak semua orang punya mentalitas menjadi seorang pemimpin. Buktinya, banyak mereka yang sudah diangkat menjadi pemimpin, tidak lama kemudian mereka minta dirisainkan dari tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Karena mereka calon pemimpin lebih difokuskan untuk menguasai teknik-teknik gaya kepemimpinan, teknik-teknik mendelegasikan tugas, dan teknik-teknik untuk memberdayakan orang lain. Mereka lupa bahwa sebelum menguasai teknik-teknik tersebut, terlebih dahulu mereka harus menguasai leadership mindset. Sehingga mentalitas seorang pemimpin akan sangat kuat untuk menghadapi berbagai macam perubahan situasi, berbagai macam perubahan kondisi saat menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinannya. Dan inilah 7 leadership mindset yang harus Anda kuasai sebelum menjadi seorang pemimpin. Sebelum saya membahas 7 leadership mindset, terlebih dahulu Anda harus memahami apa itu leadership mindset. Pertama, leadership, yaitu proses mempengaruhi aktivitas yang diorganisir dalam suatu kelompok dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, leadership adalah kepemimpinan. Kemudian yang kedua, mindset, yaitu cara berpikir. Sehingga leadership mindset adalah cara berpikir seorang leader dalam menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinannya. Leadership mindset itulah yang akan menentukan level mentalitas dan cara berperilaku seorang pemimpin. Tentunya saat dia menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Leadership mindset yang pertama yang harus Anda kuasai dan internalisasikan ke dalam cara berpikir Anda, yaitu saya adalah seorang pemimpin, maka saya harus siap untuk bertanggung jawab bagi orang lain. Pemimpin itu bekerja melalui orang lain yang menjadi anggota timnya. Sehingga apapun hasil dari kinerja seluruh anggota timnya, pemimpin harus bertanggung jawab. Tidak hanya saat hasil kinerja timnya bagus, tapi saat hasil kinerja timnya terpuruk jatuh sekalipun. Nah, seringkali para pemimpin yang tidak punya cara berpikir seperti ini akan lari dari tanggung jawabnya, bahkan seringkali mengorbankan anggota timnya. Sehingga banyak dari anggota tim yang sudah tidak respect, sudah tidak trust terhadap pemimpinnya sendiri. Mindset yang kedua, saya adalah seorang pemimpin, maka saya harus siap untuk menjadi role model bagi seluruh anggota tim saya. Jangan Anda tidak peduli dengan apa yang akan Anda tunjukkan dalam keseharian Anda sebagai seorang pemimpin. Karena tim akan selalu melihat bahkan mencontoh apa yang Anda tunjukkan. Maka jadilah role model yang positif dengan menunjukkan sikap mental positif dengan cara berbicara, berperilaku, bahkan berpikir yang positif. Dan hal tersebut pasti akan nampak dari apa yang ditunjukkan tim Anda saat menjalankan instruksi yang Anda berikan. Karena Anda adalah role modelnya. Bisa jadi kalau Anda melihat anggota tim Anda yang cara berpikirnya negatif terus, berkatanya kasar dan tidak sesuai, dan perilakunya cenderung malas dan sulit diatur, jangan-jangan Anda adalah role modelnya. Maka rubah cara berpikir Anda untuk bisa menjadi role model yang lebih positif, karena cara terbaik merubah perilaku tim Anda adalah dengan mencontohkan. Leadership mindset yang ketiga, saya adalah seorang pemimpin, maka saya harus siap untuk selalu menjadi mood booster bagi anggota tim saya. Siap dan mampu untuk selalu memberikan frame positif dari segala macam perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam tim. Sehingga mood kerja mereka akan selalu terjaga. Dan ketika menghadapi situasi yang terpuruk, mereka punya motivasi internal untuk bangkit kembali. Maka pemimpin harus memiliki energi kerja yang lebih besar dibandingkan anggota timnya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki mindset ketiga ini akan cenderung memberikan frame negatif kepada anggota timnya, sehingga timnya cenderung malas, mudah menyerah, dan cenderung tidak termotivasi untuk membantu pemimpinnya mencapai target. Akibatnya, Anda sebagai pemimpin
tidak mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Mindset berikutnya, saya adalah seorang pemimpin, maka saya harus siap untuk mau menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran untuk mengembangkan kompetensi diri dan kompetensi tim. Pengembangan tim ini adalah bentuk dari reward and recognition yang diberikan pemimpin kepada anggota-anggota timnya. Dan ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan relationship antara pemimpin dengan anggota-anggota timnya. Pemimpin yang tidak memiliki mindset ini akan cenderung sering mengalami turnover anggota tim yang cukup sering dan tinggi. Karena banyak dari mereka yang merasa tidak memiliki ruang, tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Mindset yang kelima, saya adalah seorang pemimpin, maka saya harus siap untuk mau mendengarkan tim saya. Karena bagi sebagian orang, mendengarkan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun kondisinya seringkali anggota tim itu tidak hanya punya permasalahan terkait dengan kinerjanya, namun juga permasalahan lain di luar dari tugas dan tanggung jawabnya. Yang mana permasalahan-permasalahan tersebut pun akan berdampak pada hasil kerja yang akan kita dapatkan dari anggota tim. Sehingga sebagai pemimpin, Anda harus memiliki mindset yang kelima ini. Karena jika tidak, Anda harus bersiap menerima hasil kerja dari mereka yang seadanya saja. Proses mendengarkan tim ini yang paling efektif bisa Anda lakukan sebagai seorang pemimpin adalah dengan teknik coaching and counseling. Sehingga mereka mau untuk mengeluarkan semua permasalahannya secara terbuka kepada Anda sebagai pemimpinnya. Lanjut mindset ke-6, saya adalah seorang pemimpin, maka saya siap untuk dicintai dan dibenci. Menjadi pemimpin itu jangan hanya ingin dicintai, disukai, dan dihormati oleh anggota timnya, tapi juga harus siap untuk dibenci oleh mereka. Karena jika Anda tidak siap, Anda akan sangat tertekan oleh penilaian tim Anda sendiri dan menyerah menjadi seorang pemimpin. Kuncinya bukan fokus pada kebencian mereka, tapi fokuslah pada peluang dan solusi yang bisa Anda lakukan sebagai seorang pemimpin untuk menghilangkan faktor-faktor kebencian tersebut. Dan leadership mindset yang ketujuh, saya adalah seorang pemimpin, maka saya harus siap untuk berani mengambil keputusan. Karena salah satu tugas utama pemimpin nantinya adalah membuat keputusan untuk memberikan kepastian terkait apa dan bagaimana suatu tugas atau target harus dicapai. Pemimpin yang tidak memiliki mindset ketujuh ini, dia akan cenderung membuat anggota timnya kebingungan dan tidak terarah. Sehingga membuat semua anggota timnya melakukan tugas sesuai dengan yang mereka ingin lakukan saja. Akibatnya, masing-masing anggota tim termasuk Anda sebagai pemimpinnya tidak mengarah pada satu target yang sama. Dan tentu itu sangat berbahaya bagi kinerja Anda sebagai seorang pemimpin, terlebih berbahaya sekali bagi kinerja tim, di mana anggota-anggotanya sangat bergantung pada Anda sebagai pemimpinnya. Ayo para calon pemimpin, kuasai 7 leadership mindset ini agar menjadi great leader yang tidak mengorbankan diri Anda sendiri dan tidak mengorbankan anggota tim yang lain. Saya Coach RK, Professional Soft Skill Trainer. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!